Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Semoga kalian pada hari ini sehat walafiat. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi kita pada bab berikutnya, yaitu fluida statis. Nah, di fluida statis kita mengenal yaitu massa jenis. Kadang kalau kita perhatikan di sekitar kita, orang banyak mengatakan bahwa buah mangga lebih berat daripada kapas, atau bola besi lebih berat daripada bola plastik. Benarkah demikian? Hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung ukuran dan dari masing-masing benda. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut dengan massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut: Rho sama dengan M per V. M adalah massa jenis benda, satuannya kilogram. V volume benda, satuannya meter kubik. Rho adalah massa jenis benda, satuannya kilogram meter pangkat min 3. Nah, sekarang pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, misalnya air, minyak, darah, dan udara juga termasuk fluida. Kemudian dalam fluida kita juga mengenal tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Nah, satuan dari tekanan adalah Pascal, yaitu satuan dalam internasional. 1 Pascal itu identik dengan 76 cm. 1 Pascal itu sama dengan kalau dibandingkan dengan ATM, yaitu 1 ATM itu sama dengan 76 cm lagi, atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Ini adalah hubungan antara Pascal dengan ATM dengan cm Ag. Kemudian tekanan dirumuskan yaitu P sama dengan F per A. F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton. A adalah luas bidang tekan, satuannya meter pangkat 2. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2. Ini adalah rumus tekanan secara umum. Kemudian contoh soal, hitunglah tekanan di bawah kaki seorang gadis jika massanya adalah 50 kg dan luas sepatunya yang menyentuh tanah adalah A 2 cm pangkat 2 dan B 200 cm pangkat 2, yaitu dengan gravitasi 10 meter sekon pangkat min 2. Nah, pembahasannya itu M sama dengan 50 kilo. Kemudian untuk yang A, P berarti sama dengan F per A. F berarti M kali G. M kali G, kali G per A. M nya adalah 50, G 10. A untuk yang pertama 2 kali 10 pangkat min 4
Berarti 25 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Kemudian yang B, P sama dengan F per A M kali G per A dengan 50 kali 10 per A nya 200 kali 10 pangkat min 4, berarti 25 kali 10 pangkat 3 ya, Newton per meter pangkat 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau luas sepatunya 2 cm, yaitu high heel ya, dibandingkan dengan yang flat shoes yaitu 200 cm, maka perbandingannya adalah 25 kali 10 pangkat 5 per 25 kali 10 pangkat 3 adalah 100 kali lebih besar. Jadi ini 100 kali lebih besar daripada kalau menggunakan luasnya 200. Kalau menggunakan 2 cm, jadi makin kecil maka tekanan akan makin besar. Dan tekanan pada fluida ya, tekanan pada dasar bejana yang disebabkan oleh berat zat cair yang diam di atasnya dinamakan tekanan hidrostatik, yaitu yang dirumuskan pH sama dengan W per A sama dengan rho GH. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon pangkat 2. H adalah kedalaman zat cair dari permukaannya ya. Jadi dari sini ini H. pH adalah tekanan hidrostatis pada kedalaman H. Di sini tekanan di sini. Satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Nah, kemudian tekanan mutlak atau total pada kedalaman H dari permukaan zat cair adalah PM sama dengan P0 tambah rho GH, atau P total sama dengan P0 tambah rho GH. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah gravitasi, percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon pangkat 2. H adalah kedalaman zat cair dari permukaannya, satuannya meter. P0 adalah tekanan atmosfer. Ya, ini seperti ini. Nah, kalau misalnya diperhitungkan tekanan atmosfer, tekanan udara luar, maka rumusnya ini. Tapi kalau ini tidak memperhitungkan tekanan udara luar. Dan contoh soal, gambar berikut sebuah teko berisi sirup sedalam 15 cm. Tentukan tekanan hidrostatis di dasar teko. Anggap massa jenis sirup sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Pembahasannya, diketahui H sama dengan 15 cm, 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2.
ditanya pH. Nah, di sini tekanan udara luar tidak diperhitungkan, sehingga pH sama dengan rho GH sama dengan 1000 kali 10 kali 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 PA pH, atau sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 Newton per meter pangkat 2. Ini adalah tekanan hidrostatis yang dialami oleh teko, dasar alas teko. Dan soal kedua, jika seorang penyelam berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut, tentukanlah tekanan total yang dialami penyelam tersebut. Diketahui tekanan udara luar sebesar 10⁵ Newton per meter pangkat 2. Bahasannya, diketahui H sama dengan 15 meter, kemudian P0 itu tekanan udara luar 10⁵ Newton per meter pangkat 2. Nah, di sini ditanya pH. Nah, di sini tekanan udara luar diperhitungkan, berarti P0 ditambah pH sama dengan P0 tambah rho GH. pH sama dengan P0 10⁵ tambah rho, kita anggap masih jenis air itu 1000 kali 10 kali 10 kali 15, pH sama dengan 10⁵ tambah 15 kali 10⁴, atau 1 kali 10⁵ ditambah 1,5 kali 10⁵. Maka pH sama dengan 2,5 kali 10⁵ pH, atau 2,5 kali 10⁵ Newton per meter pangkat 2. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke hukum pokok hidrostatika. Nah, di mana tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Jadi di sini tekanan di A sama dengan di B sama dengan C, atau PA sama dengan PB sama dengan PC, walaupun bentuk ini berbeda-beda. Nah, hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Jadi walaupun bentuk penampang tabung berbeda, besarnya tekanan total di titik A, B, dan C adalah sama. PA sama dengan PB. Nah, rho P0 itu tekanan udara luar. P0, ya, bisa perhatikan ini A dan B. P0 tambah rho 1 GH1 sama dengan P0 tambah rho 2 GH. Di sini mas jenisnya berbeda, ya, ini dengan ini. Atau sama dengan P0 nya habis, ya. Jadi rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Nah, ini adalah rumus untuk bejana berhubungan yang diisi dengan zat cair yang massa jenisnya berbeda.
Ini masih jenis A1, ini masih jenis 2. Contoh soal, sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian H1 adalah 1,6 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak H2. Diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 0,8 gram per cm kubik. Pembahasannya sini rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Nah, ditanyakan adalah H2, rho 1 adalah raksa, itu 13,6 kali H1 1,6 sama dengan rho 2 0,8, H2 ditanya. Nah, sehingga H2 sama dengan 13,6 kali 1,6 dibagi 0,8 sama dengan 27,2 cm. Nah, ini adalah tinggi H2. Kemudian untuk soal kedua, raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih ketinggian permukaan 2 cm, massa jenis 13,6 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tingginya 25 cm. Berarti massa jenis zat cair itu adalah di sini. Ini bejana berhubungan. Ini sebelah kiri adalah H1 sama dengan 25 cm. Ini adalah rho 1. Kemudian ini adalah raksa. Ya, H2. Ini raksa ya. H2 2 cm. Ditanyakan rho 1. Jadi rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Rho 1 kali 25 sama dengan rho 2 13,6 kali 2. Sehingga rho 1 sama dengan 13,6 kali 2 dibagi 25 sama dengan 1,0 1,088 gram per cm kubik. Nah, ini adalah massa jenis dari zat cair ya. Dan kita masuk berikutnya adalah hukum Pascal. Mengapa kita memompa sebuah ban sepeda, ternyata ban menggelembung secara merata? Bagaimana seorang pekerja pada pencucian mobil dapat berdiri di bawah mobil sambil menyemprotkan air ke bagian bawah mobil yang beratnya 100 kali lebih besar dari beratnya? Nah, bisa dijelaskan dengan hukum Pascal. Perhatikan gambar sini. Nah, hukum Pascal itu berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu di sini, ini pipa ini kecil, ini lebih besar. Nah, dengan memberikan gaya yang kecil akan menghasilkan gaya yang besar. Ya. Berikutnya contoh soal. Sebuah pompa hidrolik mempunyai penampang berbentuk silinder.
diameter silinder kecilnya adalah 8 cm, sedangkan diameter silinder besarnya adalah 20 cm. Jika pada pengisap kecil diberi gaya 500 Newton, hitung gaya pada pengisap besar. Bahasannya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah 500 per A1. A itu adalah VR1 kuadrat sama dengan F2 A2 VR2 kuadrat, V nya coret, sama dengan 500 per R1 setengah D ya, atau sama dengan 4 kali 10 min 2 pangkat 2 sama dengan F2 per setengah D, berarti 320 160 kali 10 min 2 pangkat 4 pangkat 2 ya. Berarti 500 per 16 kali 10 pangkat min 4 sama dengan F2 per 600 kali 10 pangkat min 4. Ini dicoret. Nah, sehingga F2 sama dengan 500 kali 25600 dibagi 16 sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Newton ya. Nah, ini adalah gaya pada pengisap besar ya.